Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang dan Sumatera Selatan, apa kabar? Tetap semangat di hari kedua ini, Cek Susan. Benar, di bulan Oktober ya, di awal bulan ini. Betul, harus semangat walaupun tenggorokan lagi parau ini. Entah asap yang tidak sudah lagi pokoknya ya. Luar biasa. Kita sama-sama berharap cepat berlalu, asap ini kita pacak ngirup udara yang seger lagi. Bukan cuma nyingok wong-wong yang seger baik. Tapi udara juga harus seger. Nah, hari ini pagi ini kita balik lagi di Halo Palembang, berawangan bersama Mang Cek Hagai dan juga Cek Susan. Pastinya ini Hagai, pemerintah Kota Palembang juga sudah gercep ini. Kemarin juga Pak Ratu Dewa juga sudah gencar-gencarnya untuk kita harus pakai masker. Terus juga ada juga woro-woro bahwa KG bakal online lagi untuk belajar. Tapi ya mudah-mudahan cepet, kalaupun cepet cuaca ini stabil lagi, balik lagi, kita bagus lagi menghirup udara, bisa lagi jadi untuk normal lagi belajarnya. Betul, sama-sama kita harapkan bisa normal lagi, karena ya kesehatan itu nomor satu. Nomor satu. Ya kan, cak mana caranya pun, walaupun kita sibuk, walaupun dengan aktivitas yang padat, jaga kesehatan itu tetap menjadi prioritas. Jadi pemirsa, mungkin pagi ini sudah mulai dengan olahraga atau olahraga apa? Tadi sudah Cek Susan lari-lari kecil di depan rumah. Karena rumah tuh lumayan agak besar. Cak mana tuh lari-lari kecil itu? Jogging ya. Sambil menyirami bunga-bunga, tanaman, enak. Dan juga makan sarapan tadi luar biasa. Mungkin yang tadinya minyak goreng-gorengan kurangi dulu. Makannya Susan, rebus baik makanannya ya. Sarapan apalagi nyiapkan untuk anak-anak ya, yang bergizi. Untuk yang makanan-makanan instan itu kurangi dulu. Jadi pemirsa, memang ini lagi musim-musim yang kita tuh benar-benar harus jaga kesehatan, harus perhatikan terutama juga makanan dan istirahat. Dan ngomong-ngomong masalah kesehatan nih Cek Susan, tidak lepas juga dari olahraga. Cocoknya dengan tema dan narasumber kita pagi ini, yaitu salah seorang atlet dari cabang taekwondo. Ini tapi itu sebelum itu, Caknya Cek Susan sama Mang Cek Hagai hari ini pakai baju batik. Iya. Ada masalah apa ini ya? Nah, kita ucapkan selamat dulu memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023 ini. Mudah-mudahan batik di Indonesia ini pastinya terkenal di mancanegara juga, dan pastinya ciri khas ya. Betul, jadi warisan budaya untuk Indonesia ini dewe. Luar biasa. Selain batik, itu bener tadi Uji Mang Cek Hagai, ada generasi penerus yang luar biasa. Ini yang pastinya kaget membanggakan, ini membanggakan daerah dulu, Palembang dulu, membanggakan dulu provinsinya dewe, khususnya dari Morenem. Ini ada Rizky Octavian Ramadan, atlet taekwondo peraih emas Porprov 2023. Halo Rizky, panggilnya Rizky ya? Iya, panggilnya Rizky. Jangan pula dipanggil sayang. Halo. Rizky ini ngapa pecah wong bukan wong Indonesia ya? Korea. Rizky Octavian Ramadan, atlet taekwondo yang berbakat yang luar biasa. Rizky, boleh diceritakan dulu, Cak, mana sih persiapan ataupun kesan-kesannya kemarin pas mengikuti kejuaraan Porprov? Persiapannya lumayan jangka panjang, dan itu juga sedikit menghabiskan waktu, menghabiskan budget ya. Paling pertama karena waktu sekolah itu terpotong karena dispen dari itu, dan pas lagi bertanding itu sedikit ada problem karena dari pengurusnya mungkin ada sedikit problem sama saya, nanti bisa diceritakan. Cak itu. Ada tantangannya ya. Iya, semua ada tantangannya. Pastilah ya. Boleh kenalkan dulu mungkin sebelumnya. Boleh. Pemirsa di rumah, Rizky selain atlet taekwondo, apa sih kegiatannya sehariannya? Halo, nama saya Rizky Octavian Ramadan. Kegiatan saya di rumah sehari-hari belajar mungkin, dan olahraga yang paling nomor 1. Karena masih sekolah juga. Iya, masih sekolah. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Dari SMA mana? SMK Negeri 2 Palembang. Wow, luar biasa. SMK 2. Nah, ini mungkin kepala sekolah atau guru-gurunya nonton, boleh disapa dulu. Mohon maaf, mungkin banyak dispen ya selama ini. Banyak ketinggalan ya. Laju izin juga pagi ini ya. Iya, upacara dulu tadi. Tapi luar biasa, sekolah juga mensupport prestasi yang diraih, yang dilakukan oleh si Rizky ini dewe. Nah, Rizky,
kemarin meraih emas Betul, di Porprov 2023 di Lahat. Mungkin baru seminggu lewat kali ya? Iya, seminggu yang lalu. Nah, itu mungkin cak mana sih pengalamannya bisa sampai ke puncak prestasi di Sumatera Selatan? Karena Porprov ini kan berarti sesumsel ya? Iya, se-Sumatera Jadi Selatan. Palembang lawan Muara Enim, lawan Lahat, dan lain-lain. Rizky Dewe kemarin mewakili Kabupaten Muara Enim ya. Nah, itu pengalamannya cak mana di Porprov itu? Pengalamannya sangat luar biasa pokoknya. Yang saya lewatin itu bukan cuma latihan, tapi dari berkas persiapan buat ke Porprov, banyak rintang-rintangan yang harus saya lewatin, dan yang harus saya lawan itu dari diri saya sendiri, karena sang juara itu harus bisa melawan diri saya sendiri untuk tidak bermalas-malasan. Ini videonya ya, ini rekaman kemarin ya? Iya. Ini Rizky yang warna mana nih? Warna merah. Oh, bukan yang celana hitam ya? Ganti warna itu. Iya, celana hitam, Oh, itu tengah-tengah. bukan, itu wasit. Oh, itu wasit. Iya. Rizky, ini pertandingan ini waktu final atau Ini masuk semifinal. Oke, semifinal. Semifinal Ya, lawan siapa mana nih? Lawan negara mana nih? Kabupaten Pelawang. Oh, negara Pelawang. Provinsi. Iya. SEA Games. Oh, Kabupaten Patlawang. Itu penilaiannya seperti apa untuk taekwondo ini? Kalau dia masuk ke body, dia itu poin 2, Kak. Kalau dia masuk ke kepala, dia poin 3. Dan ada juga poin tendangan muter tapi ke arah body, itu poinnya ditambah 2 jadi 4. Tapi kalau tendangan putar ke arah kepala itu poin 5. Oh, berarti taekwondo ini cuman pakai kaki ya? Ya, pakai tangan juga bisa itu, punch, pukulan ke dada. Oh, boleh. 1 poin. Oke. Berarti boleh ke kepala juga? Boleh. Tendang? Boleh. Oh, Makanya mereka ada pakai helm. pengamanan Pakai ya. helm. ya. Oke, gitu. Oh, ini menang ini udah. Keren. Luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong masalah taekwondo ini Dewe, Rizky sudah berapa lama sih main maksudnya bukan main ya? Iya, berlatih berlatih di taekwondo cabang ini ini, apakah Dewe? udah setahun apa emang dari kecil? atau memang Yo. seneng? Dari kelas 3 SD. Oh. Udah 8 tahun jalan ke 9. 8 tahun. Oke, Iya. itu pasti kelas 3 SD itu pengen Rizky Dewe Iya. atau karena apa? Karena nyingok kawan atau pernah dibully mungkin kecil dulu? Tidak. Jadi pas waktu main malam-malam tuh, Iya. pas di lapangan ada orang-orang rame-rame main taekwondo. Rizky lihat kayak seru pertamanya. Jadi Rizky pulang bilang ke mama, "Mah, mau ikut taekwondo." Jadi dari situ besoknya langsung didaftarin. Wah, mantap. Oh, di komplek itulah Iya, ya, di komplek. rumah. Wah, luar biasa ya. Masih sampai sekarang di situ latihannya? Enggak, itu di Bekasi. Oh, dulu di Bekasi. Iya. Kok bisa di Bekasi? Emang Rizky asalnya dari mana? Rizky asal Palembang tapi besar di Bekasi. Oke. 10 tahun di Bekasi. Oh, lu berarti di Bekasi lu. Tuh, Bekasi itu Damo Jakarta agak jauh. Oh iya. Ngapa Rizky bisa mewakili Muara Enim ini? Cak itu bisa diceritakan gak kira-kira? Padahal kan Rizky ini kan wong Palembang ya, maksudnya Palembang, stay-nya di Palembang, apalagi besarnya di Bekasi. Kok tiba-tiba ngelancit ke Muara Main Enim nekar, cak ya. itu. Jadi ceritanya tuh Rizky tuh waktu itu pas tanggal bulan-bulan Februari itu pernah mewakili Palembang juga di ajang seleksi Prapon. Jadi itu jenjangnya buat ke PON. Rizky dipakai buat Palembang dan Rizky kalah di situ. Dan habis itu ganti ke pengurusan yang baru tuh mungkin belum mengenal Rizky atau gimana. Jadi nggak ada panggilan sama sekali buat Rizky. Ada kakak Rizky juga taekwondo. Rizky sama kakak Rizky tuh nggak ada panggilan. Oke. Jadi dari Muara Enim itu dari tahun 2020 udah mau manggil Rizky untuk ikut bergabung di Muara Enim. Jadi Rizky berpikir pas waktu itu pas 2022 Muara Enim kontak Rizky lagi, katanya, "Ki mau ikut di Muara Enim nggak?" Saya coba pikirin dulu ya Kak, soalnya masih pengen membela tanah kelahiran saya sendiri, Oke, Palembang. Palembang. Tapi ternyata zong, nggak ada panggilan sama sekali dari Palembang. Jadi Rizky terpaksa untuk membela Muara Enim dan alhamdulillah
bisa meraih medali emas. Wow, luar biasa. Itu kadang-kadang ekspektasi kita itu tidak sesuai ya dengan aslinya, pengennya di Palembang tapi ternyata rezekinya di Lahat. Tapi Morenim. Di Morenim ya. Iya. Ngapa sih Rizky berpikir kok Rizky bisa dipanggil oleh Palembang? Mungkin dari Palembang ada sedikit problem sama Rizky atau sama keluarga Rizky, jadi sungkan untuk memanggil kami gitu. Oke. Karena Rizky pernah buat media story di second account. Jadi Rizky tuh kayak berkeluh kesah selama Rizky jadi atlet. Rizky bilang gini, pengurus Palembang, pengurus Sumsel. Rizky bilang pengurus Sumsel itu nggak ada ngebiayain Rizky, kayak ngefasilitasin, cuman mau makan duit atlet doang. Itu kan yang saya rasakan, betul kan? Jadi ada yang cepu, ada yang cepu, ada yang lihat ya? Iya, ada yang lihat, ada yang cepuin, terus dikirim ke Bimpres Sumsel. Bimpres Sumsel ngechat Rizky, bla 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 panjang, jadi problem. Oke. Oh, dari masalah itu Iya. ya, yang jadi membuat nggak dipanggil mungkin ya. Iya. Tapi ya mungkin jadi berkah juga jadi bagi Rizky. Iya. Begitu dipanggil di Kabupaten Morenim malah mendapatkan prestasi yang terbaik. Yang luar biasa. Itu kan berarti hikmahnya ya. Iya. Ada hikmahnya kayak juga. gitu. Betul. Mungkin karena memang mungkin berkeluh kesah di sosial media, mungkin itu juga salah satu orang masing-masing ya untuk mengeluarkan pendapat mereka Betul. ya. Nah, tapi memang kadang mendapatkan komen yang negatif juga cak itu. Nah, tapi karena adanya rasa meluapkan hati, wah, oleh karena itu diajaklah ke Muara ini. Betul. Kayak kita bahas lagi lebih dalam dengan Rizky dan Cak Mano sih dia bisa menjadi atlet yang berprestasi perjalanan 8 tahun berlatih taekwondo. Kita akan bahas setelah yang lewat. Kok ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ya, pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masih ngobrol dengan Rizky, ini salah satu pemenang peraih emas. Ini cabang olahraga taekwondo Porprov 2023 dari Morenim. Ya, nah Rizky, kami nih penasaran. Tadi kan dibilang 8 tahun latihan nih dari kelas 3 SD. Apa sih yang dilakuin? Apakah tiap hari latihan atau Cak Mano sampai ke sekarang? Kalau dari dulu kecil itu seminggu berapa kali latihannya? Kalau dari kecil itu latihannya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Malam sama pagi, minggu pagi. Berjalan terus sampai tahun 2017. Karena tahun 2017 itu pindah lagi ke Palembang. Dan papa tuh nyari lagi tempat taekwondo. Oke. Dapatlah di angkatan 45 di Lorong Harapan kalau tidak salah. Tuh, di situ latihan sampai tahun 2021 stop karena COVID. Jadi papa buka sendiri tempat latihan untuk latihan di rumah-rumah, latihan terus. Kebetulan papa juga mantan atlet. Atlet taekwondo juga? Iya. Jadi papa yang ngelatih? Iya, sedikit-sedikit papa ngelatih. Terus sampai 2023 ini lanjut. Oke, jadi dulu kecil seminggu 2 kali cukup, tapi sekarang mungkin lebih intens. Iya, Kalau setiap hari. persiapan berarti setiap hari. Setiap hari. Latihannya apa sih selain teknik? Apakah Fisik mungkin iya, ya? fisiknya latihannya Cak Mano gitu? Kalau pagi itu biasanya jogging. Jogging berapa lama tuh? Sejam? Tergantung, dia tuh ada materi-materinya. Misalnya jogging kayak jogging balke 12 menit harus dapat 6 keliling. Oh. Ada jogging Oke, 2. tes polisi jadi ya? 12 menit 6 keliling lapangan bola? Iya, Wow. Dapat itu Rizky? Berarti? dapat alhamdulillah. Wah, elah, ada modal ini. Iya. Ya kan? Tinggal luar milih, biasa. nak siap, nak drive. Ini. Luar biasa, ini fisiknya memang mungkin dipersiap ke dengar-dengar sudah masuk seleksi SEA Games ya? Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ini prestasi yang luar biasa ini. Karena di SEA Games itu betul. adalah impian dari seluruh beberapa atlet ya, seluruh Semua atlet, pasti- ya, Semua semua atlet. atlet Semua ya. atlet pasti pengen. Wah, ini bawa sudah nama masuk ke Indonesia. seleksinya SEA Games ya, sudah senang ini. Seleknas luar Apalagi biasa. lolos kaget. Wow, kita sebagai Kita doakan ya, masyarakat kita doakan Amin. lolos bawa nama Luar baik biasa. Sumsel. Nah, selain itu tadi lari, apalagi
Kalau dilakuin? pagi itu fisik, kalau siang teknik. Jadi kalau pagi fisik biasanya lari, habis itu sit up, back up, latihan teknik dikit, poles-poles dikit, baru sorenya nanti latihan full teknik. Oh, Ada latihan khusus kaki dak untuk karena kan taekwondo ini kan banyak kaki yang main kan. Ada penguatan kaki, Squat, squat, oke. lungs. Berarti ke gym juga si Iya. Rizky. oh nge-gym juga dak ini? Tidak, Tidak ya. tidak terlalu suka nge-gym, tapi kalau penguatan suka kayak buat di core, otot belakang paha, otot depan paha. Oh luar biasa. Rizky, kemarin kan menang nih. Biasanya kalau menang itu kan biasanya udah jauh. Bonus ini dapat pasti. Ada nggak kira-kira dapat apa bonus lah dari hadiah nian Porprov, terus tambahan bonus dari Morenim? Alhamdulillah ada. Diapresiasi nian sama Morenim. Hadiahnya ndak pulau cukup lah buat jajan 3 tahun. Wow, mantap. Coba pecah dikali enggak kalau sehari bela 100.000? Sehari 100.000. Sebulan 3 juta. Yo. Kali 12, 36 juta. Iya. Kali 3, Langsung aja tanya berapa. Berapa bonusnya Berapa Rizky kalau mau tahu? Untuk medali emas itu 17 juta, untuk peraih medali perak 12,5 juta, 5 juta. Untuk perunggu 7.500.000. itu bonus tambahan atau hadiah, dari Hadiah. Porprov? Hadiah. Oh, belum ditambah bonus tambahan yang pacak jajan 3 tahun tadi. Wah, luar biasa. Itu dari Kabupaten Morenim. Iya, dari Kabupaten Kabupaten Morenim ya. Luar biasa, Mungkin apresiasi ya buat ngurus apa nih namanya ada lagi enggak bonus-bonus dari mungkin pejabat-pejabat, anggota-anggota dewan dari sana? Dari ketua taekwondonya Morenim ngasih kemarin pas menang langsung dikasih disawer 1 juta, alhamdulillah. Mantap. Lemak ya kalau cak itu. apa nama federasi taekwondo ini? World Taekwondo Federation. Kalau yang untuk daerahnya Taekwondo persatuan, kalau ini kan PBSI kalau badminton, kalau Taekwondo Indonesia. Taekwondo Indonesia, pengurus Taekwondo Indonesia Morenim berarti ya kasih ya apresiasi emang kalau Luar biasa. kalau daerah-daerah ini apresiasi Jor-joran katanya ya. luar biasa emang ya. Ya Palembang jangan mau kalah lah. Iya, untuk benar. Terus kalau untuk yang ceweknya itu ada ceweknya juga kan taekwondo ya? Ada sama Kemarin menang dari mana? dari asli Morenim. Wah, jadi dua-duanya Masih, Morenim. Iya. Cewek cowok. Iya. Wow, luar biasa. Hati-hati ini paksa kita dengan wong Morenim nih. Yo, jangan Hebat macam-macam banget. beda ya. Iya. Bapak bengor kali. Rizky, kalau tadi kan papa ya berarti luar biasa dukungan dari keluarga nih. Yang memang support nian pastinya membuat Rizky juga lebih semangat ya. Nah, bisa diceritakan support dari apa keluarga, kawan-kawan, kerabat dan juga sekolah pastinya. Ini kan karena Rizky ini benar-benar menyita waktu sekolah. Cak Mano kira-kira? Kalau dari sekolah, alhamdulillah sangat disupport. Jadi tidak ada cegalan kayak nggak boleh ikut karena kamu harus sekolah, enggak. Apalagi sekarang Rizky SMK itu harus magang. Nah, ini Dari gimana? pihak magang juga alhamdulillah nge-support. Dari wali kelas nge-support, dari kepala sekolah juga nge-support. Silakan asalkan berprestasi. Wow, iya pasti kan yang senang juga dari mana? SMK Negeri 2 Palembang. Bawa harum nama sekolah juga luar sih ya, biasa luar ya. biasa emang Rizky. Oke, nah Rizky, ini kan tadi itu dari pihak sekolah. Iya. Lalu dari keluarga itu bentuk supportnya selain papa melatih Rizky untuk jadi atlet taekwondo yang bagus, apalagi sih support dari keluarga dan teman-teman sampai bisa buat Rizky sampai sekarang? Kalau support dari keluarga itu sedih kalau mau dibilang. Oh, enggak apa-apa Rizky cerita lah. Lagi ada waktunya nih, nah ini Tuang kameranya lah. Rizky. Kalau tahun 2018 itu yang di angkatan 45, Rizky kan waktu itu masih SMP. Jadi kebetulan itu papa supir travel. Jadi Rizky harus pergi sekolah itu jam 5, jam setengah 6 berangkat dari Talang Keramat, Kenten Laut, jam setengah 6 berangkat sekolah, pulang ke rumah nenek di Pak Jo dan latihan jalan. Begitu terus setiap hari, tapi tidak katik sedikit pun untuk nyerah. Ngeluh ya. Dari Karena- Pak Jo ke angkatan 45, Iya. jalan kaki. Jalan kaki. Itu kurang lebih 2-3 kilo ya. Aduh ya, bolak-balik bisa 6 kilo berarti. Karena latihannya setiap hari, jadi jalannya setiap hari juga. Uang jajan juga dikasih. Karena masih SMP itu 10.000, kadang kan disisi ke Itu jalan berapa lama latihan jalan kaki itu? 2 tahunan. 2 tahun.
Itu mungkin salah satu yang bikin kakinya kuat. Iya. Bisa jadi. Susan. Benar, karena jalan tuh lebih sehat katanya. Jalan lebih sehat, kita mesti kuat karena kayak atlet-atlet maraton itu kan Iya. yang paling top di dunia ini dari Kenya, negara-negara Kenya. Nah itu dia ke sekolah tiap hari lari, 10 kilo, bukan naik kudo, bukan naik sepeda, tapi mereka lari bolak-balik. Nah itu jadi makanya diteliti kan, bahkan itulah yang membuat mereka jadi kuat kayak itu. Nah, sementara anak-anak sekarang kan zaman sekarang ya diantar pakai mobil, Iya, termasuk anak benar. gitu ada ya. Iya. Kalau pakai motor Kalau kan. Kak Haga ini dia naik ke pucuk dari lantai 1 ke lantai 2 minta gendong. Iya, kita dukung. Ala kejumpunya. Nah ini juga mungkin bisa dipraktekkan karena mungkin jarak 1-2 kilo itu bagi wong sekarang kayaknya jauh nian. Iya. Padahal bagi wong dulu itu yang biasa nian jarak 1-2 kilometer dan itu sudah bisa menambah mungkin 3-4 ribu langkah setiap hari. Mantap. Nah ini mungkin jadi tips yang luar biasa. Lanjutin Rizky, Dan perjuangannya. untuk support dari teman-teman itu sangat luar biasa juga, tidak kalah sangat luar biasa. Karena setiap Rizky capek itu, ayo Ki, kau bisa, kau bangkit. Itu temen apa temen itu? Teman, Oh, bukan pacar ya? Bukan pacar ya? Kamu punya pacar belum Rizky? belum. Belum ya? Ini banyak yang nonton cewek-cewek pasti idola ini masih di sekolah ya. Iya, idola ya di Laga, sekolah. berprestasi. Cak Opa. Nggak apa. Rizky ada keturunan ini darah-darah Chinese mungkin? Ada dari Papa Medan Chinese. Oh, Oke. Mama Cina Medan Komering. ini. Cina Medan ya? Pantas melawan. Mama orang mana? Komering. Oh, Mama Komohe. Cocok. Oh, cocok. kan? Beda ya. Cocok ini darahnya. Tidak kati takutnya nih. Maksudnya wajar ini taekwondo. Kakak juga atlet taekwondo? Iya, atlet taekwondo. Kemarin ikut juga? Ikut juga. Oke, berapa bersaudara Rizky? 4 bersaudara. Oh, kakak Rizky anak ke? 4. Oh, anak keempat. anak Itu kakak yang Nomor 3. oh nomor 3. Oh, berarti yang nomor 3 sama nomor 4 ini larinya Kakak ke juga bawa olahraga ya? nama Morainim. Morainim juga. Oke, dapat medali? Perunggu. Wow, luar biasa ya. Mantap. Medali emas, perak, perunggu. Duit kok diborong dulu Rio. Iya, wong bio. Wong dia kalau Wong gitu, iya, si kok ada. perak wae ninjoknya mulai. Iya, benar. Luar Itu biasa. kakak lebih dulu pasti ya dari Enggak. Rizky. Kakak tuh dari SMA baru mulai taekwondo. Oh, justru luar baru. biasa ya. Iya. Tapi dia bisa dapat perunggu. Bisa Iya, dapat perunggu. dan alhamdulillah dia juga dapat beasiswa di Jakarta. Full beasiswa kuliah, iya 100%. Wow. Di keren, Universitas Pembangunan Jaya. Pembangunan Jaya. Pernah nggak ketemu sama kakak tanding di Temuke? Kalau sparring-sparring biasa pernah. Oh, sparring-sparring pernah Iya. besok. Belago di rumah pernah? Oh, Hah? sering. Sering. Oh, sering. Iya, anak lanang. Iya, Lanang nian berarti. Begoco ya di rumah. Iya. Dari kecil pasti. Oke. Tapi kalau di sekolah-sekolah tuh ada nggak sih ngapo pengen taekwondo ini? Ada nggak motivasi pengen jago diri atau mungkin pernah dulu di sekolah karena ngerasa pecah galak di katoi atau apa? Ada nggak? Salah satu itu juga ada. Enggak Enggak juga ya? sih. Karena Oh, oke. di sekolah juga tetap tenteng. Oh. Tapi tidak nganggu, Wong. Tidak nganggu Tidak, wong Wong. ya. Oh iya. Karena emang dari kecil kan. Niatnya baik, Niatnya baik. Dari awal. Jadi memang pengen merubah nasib juga ya deh, terus juga membanggakan wong tua. Nah ini patut dicontoh buat generasi-generasi muda lain ya. Jangan cuma pacak nongki-nongki baik. Iya, betul. Itu berjoget-joget tidak di Perubahan, sosial media. Nah, Tidak contoh lah apa-apa, sebagai Rizky. followernya banyak. Oh iya, followernya banyak ya. Nah, Rizky di Porprov kemarin itu kan tanding berapa kali tuh? Berapa babak sampai ke final? 4 4 kali. kali ya. Nah, lawan dari kabupaten mana yang paling berat menurut Rizky? Yang buat Rizky agak sedikit down itu dari 4 lawang yang di semifinal tadi. Semifinal tadi yang Iya. yang paling ini ya. Karena downnya tuh karena kaki Rizky yang pas mau pertama mulai itu kram. Oh, pas mau tanding Iya. tiba-tiba kram. Kram banget di sini sampai nggak bisa berdiri, diurut dulu bentar, diberhenti pertandingan 1 menit, baru lanjut lagi. Oh, ini kan kram itu kan biasanya terjadi karena overuse. Overuse kita punya otot. Nah, itu apakah emang sebelumnya baru selesai tanding harus tanding lagi atau apa tuh yang bikin kram tuh Rizky? Mungkin Rizky tuh pas masuk pertandingan kurang pemanasan, jadi ototnya tegang langsung. Jadi baru mulai langsung kram. Iya, Tapi untung tidak kena dis ya. iya, Atau mungkin pengaruh gugup juga bisa jadi? bisa Atau tidak? jadi. Iya. Mungkin lah. Iya ya, karena memang itu karena dianggap 4 lawang itu musuhnya itu mungkin agak luar Iya. bagus ya. Biasanya kadang-kadang cak itu juga. Bisa jadi, betul.
Nah pemirsa masih banyak yang bakal kita bahas ini Yo. mengenai Rizky Cak Mano kira-kira di lapangan Cak Mano kira-kira menjatuhkan lawan. Wah ini kita bakal kita kupas setelah yang siko ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih di Halo Palembang, pemirsa, di segmen ketiga ini tidak terasa segmen terakhir barengan dengan anak muda berprestasi ya kan di usia yang masih sangat muda Benar, ini kelas 3 sudah SMA, meraih emas di Porprov. Jadi dia salah satu putra terbaik di daerah Sumatera Selatan. Wah, Lanjut salam lagi. olahraga. Salam olahraga. Jaya jaya jaya. Sama Rizky masih. Rizky, boleh kasih tahu dong teknik apa yang bikin Rizky menang waktu itu? Wah, ceritakan dulu coba. Jadi dikasih arahan sama coachnya waktu saat bertanding. Tekniknya yang pertama itu checking. Checking tuh Cak Mano tuh? Dia kakinya ke samping gini, jadi di push dorong gitu. Dia main kaki. Jadi Rizky itu udah menang unggul 1 untuk baju kemenangan karena kaki Rizky itu panjang. Dan lawan Rizky agak di bawah Rizky semua, pendek-pendek badannya. oke. Jadi enakan kita main jarak. Oh, bisa dicontoh ke dengan Mang Cik Hagai mungkin di kameramen bisa dah ini kira-kira kalau dicontoh ke. Coba tegak. Tidak usah pakai lawan. Tidak usah pakai lawan. Iya. Langsung aja. Oh, tidak perlu ya. Oke. Terus Rizky? Abis itu yang kedua tekniknya tenang, jangan terburu-buru, jangan terbawa emosi, santai. Karena kalau udah terbawa emosi itu mainnya nggak tenang. Abis itu napas juga cepet habis. Oke, ya gitu ya. Berarti memang harus pakai pikiran Iya. juga ya. Tinggi Pakai berapa strategi. tinggi Rizky? Tingginya berapa? 178. 178 ya. Cak aku dulu SMA. Agak Nyusut pendek apa lah lama? dari yo. Makin lama makin nyusut. 178 kelas 3 SMA ini masih punya potensi untuk tinggi lagi ya. Bisa, Masih bisa mudah-mudahan tinggi ke lagi nih, 180-an ya, 180-an. tidak merokok juga tidak ya biasanya kalau untuk olahraga ini ya. Berarti Rizky maksudnya tinggi badan ini sangat berpengaruh ya dalam Taekwondo olahraga ini taekwondo. atau tidak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena kaki tadi ya. Kaki Sepak. panjang. Panjang, ya? Iya. Betul postur tubuh berarti pengaruh ya. Nah, Pernah enggak Rizky cedera apa pas lagi tanding atau pas sparring kayak gitu? Pernah. Sampai apa tuh di bagian mana? Ankle. Jadi Oke. ankle tuh kayak ke Seleo, sleo, ya? jadi Bergeser mungkin. tidak Enggak bergeser. juga. cuma kepletot kayak Kepletot. itu ya. Itu sakitnya Luar langsung- biasa. Rendang beda acak, berdiri dak acak juga. Berapa lama tuh kira-kira? Langsung diurut kemarin, jadi sembuhnya seminggu. Oke, stop Langsung selama sembuh. seminggu ya. Itu karena salah napak atau salah nendang? Salah napak, Salah napak pas iya, landing ya. jadi langsung kesleo. Oke, tidak seimbangan badan tadi jadi langsung tumbang di ujung Palembang itu ya. Iya. Oke. Apa sih Rizky menurut Rizky yang Rizky bisa ambek dari awal Rizky taekwondo ini sampai sekarang? Yang bisa diambil dari Rizky mungkin untuk menuju sukses itu nggak mudah, Iya. banyak yang harus dilewatin. Yang tadinya berpikiran tidak bisa, tapi buktinya Rizky bisa untuk mewakili Morenin dan dapat medali emas. Dan banyak itu tadi banyak yang nak jatuh ke, semakin kita naik itu semakin banyak uang nak jatuh ke. Dari yang uang nak jatuh ke tuh kita diem baik, santai, Oh, jangan ditanggapi jangan ya. ditanggapi. Dewasa luar biasa. Bijak. Tetap lakuin bagian kita, Iya. nggak usah ngurusi bagian uang, Benar. ya kan? Fokus sama tujuan kita dewe, ya Benar. kan? Supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan tadi. Iya, Nah, benar. Rizky, ini nanya apa tadi lupa lagi. Nah, lupa aja ya. Event terdekat Rizky. Apa? Selain ini kan sudah Porprov nih. Terdekat goalsnya ada event apa nasional kah atau apa? Kemarin habis dari Porprov seharusnya main di Oktober ini main di Bali internasional. Oh bukan, oke. Iya, taekwondo internasional. Tapi stop dulu mungkin karena mau lanjut magang, banyak tugas yang harus diselesain. Untuk seleksi SEA Games ini kapan? Untuk seleksi SEA Games mungkin belum tahu kapan, tunggu ada panggilan dari Tinggal nunggu panggilan. PBTI pusat. Oh, tapi sudah ada panggilan. Tahun sebelumnya. 2022 sudah ada panggilan di SEA Games, 2023 mungkin tahun depan.
tinggal pemusatan ya. Wow, Iya. luar biasa ini. Oke, Mantap ini. nah jadi ini juga mungkin contoh nih bagi adik-adik di rumah ataupun orang tua bahwa kayak Rizky tadi ngomong ada event di Bali, harusnya dia bisa ikut tapi dia mendahulukan pendidikan. Iya. Nah inilah contoh student athlete. Jadi bukan cuma sekedar atlet, tapi emang student. Menyelesaikan pendidikan dulu, baru beresin yang namanya hobi dan juga prestasi di bidang olahraga ini Dewe. Karena banyak orang terlalu fokus di olahraga, jadi pendidikan terbengkalai, ya kan? Ujungnya udah naik kelas, ujungnya nilainya jelek. Nah ini kan salah satu contoh yang tidak baik. Nah Rizky ini sudah membuktikan bahwa dia bisa memprioritaskan pendidikan juga yang utama, barulah prestasi di bidang olahraga. Jangan terlena dengan mentang-mentang sudah dapat prestasi, sudah dapat cuan Betul. pikir tidak perlu lagi. Iya, betul. Benar. Karena perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Pendidikan Betul. mungkin karena olahraga ini sekedar hobi yang memang bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan, namun tetap ada batasannya, umur segala macam. Nah, tapi pendidikan itu jadi modal penting setelah selesai berolahraga tadi. Luar biasa. Ini Rizky, kita balik lagi ke Rizky tadi harusnya di Palembang ya, tapi ternyata di Morenin. Nah, Cak, mana sih apa peran dan serta dari pelatih itu Dewe bagi Rizky sehingga Rizky ini bisa menang lah ya, meraih kayak gitu. Karena kan selama ini kita tahu Rizky ini di Palembang ya. Nah, Cak itu berlatihnya dengan pelatih yang di Palembang. Tapi tiba-tiba pas menang, pas ada kejuaraan langsung dipanggil ke pelatih yang di Muara Enim. Nah, Cak mana ada kesenggangan ataupun malah lebih akrab, itu lebih masuk, lebih cocok dengan pelatih yang ada di Muara Enim ini? Kalau yang dari Morenim itu alhamdulillah sefrekuensi. Wah. Cocok. Psikoserver. Iya. Nyaman, yang terutama itu yang penting Rizky nyaman di sana. Alhamdulillah semuanya terjalan dengan bagus, komunikasi, hubungan antara papa sama pelatih juga baik. Oh, papa dampingin terus ya? Iya, papa sering datang seminggu sekali mungkin. Nah Rizky, apa sih yang buat Rizky itu, ini kan banyak nih cabang olahraga ya kan? Ada futsal yang paling banyak anak-anak cowok muda main ke, ada badminton sekarang yang lagi hits, yang galak kawan sebelah aku ini juga main ini sekarang. Tiba-tiba badminton ya? Atlet badminton ya kan? Baik Mas, apa kemarin? Radio. Radio dan TV Palembang. Nah, dan ada banyak renang dan lain-lain. Nah, kenapa milih taekwondo? Apa sih yang buat taekwondo ini spesial dan unik di mata Rizky? Mungkin Rizky jiwa petarung yang pertama, yang kedua hobinya emang udah bela diri. Bela diri ya. Pertama nyoba karate nggak cocok, pindah taekwondo. Apa bedanya karate sama taekwondo? Kalau karate itu main tangan dia. Oh, lebih ke tangan. Iya, Nggak boleh nendang ya? Boleh nendang tapi dia nggak boleh impact. Kepala. Iya, nggak boleh kuat. Jadi cuman sedikit ya. Iya. Sedangkan kalau taekwondo boleh. Iya. Kaki. Nyepaknya ada ya? Nyepaknya sampai duduk. Sampai duduk boy. Nggak dicoba? Agak? Tidak usah. Tidak usah, ngetes ilmu. Aku ini dulu bukan taekwondo, Wusu. pencak silat. Oh, nah kalau pencak silat beda lagi ya? Kan itu Pencak pakai silat. kaki juga? Pakai kaki juga, pakai tangan, pakai kuncian. Dia main semua. Oh, sama. lumayan. Tapi kalau ini taekwondo ini pakai kuncian juga? Pakai kaki be sama Tidak tangan. Pakai gembok juga dak? Tidak, kuncinya lain. Oh, beda ya, beda Nah, lain. di cabang taekwondo ini Dewe, ada nggak sih salah satu atlet favorit dari Rizky di Indonesia ataupun internasional? Kalau di Indonesia ada, tapi dia udah pensiun, namanya Renaldi Atma Negara, kelas under berat badan 54. Panutan itu sangat berpanutan sama saya sangat panutan sama dia. Lihat cara mainnya bagus, kayak atlet style orang luar negeri. Oke. Oh, berarti kalau Rizky ini masuk di cabang di berat apa? Kelas 58. 58. Iya, Oke, 58. beratnya Dewe? 57. 57. Oke. Oh, dia berarti tergantung berat juga ya kalau untuk olahraga taekwondo ya? Oke, luar I see. biasa. Kalau di internasional ada? Ada Apa tuh, siapa tuh? Lee Dae-hun Lee Dae-hun. dari Korea asli. Oh, Wow, iya, apa yang buat iya. Rizky, apa yang Rizky ambil dari atlet Korea itu Dewe? Tekniknya atau aponya? Gaya rambutnya mungkin. Wah, iya. Matanya mungkin. Matanya sudah bawaan. Udah cak ngomongnya. Tekniknya, cara main santai, Oke. sama kayak Renaldi tadi, santai mainnya. Itu makanya Rizky ngefans sama dua orang itu, mereka sama santai, Mainnya sama tenang, pasti.
Dan biasanya itu terbawa ke kita, ke yang penggemarnya ini dewe. Iya. Gaya-gayanya itu kan. Iya, memang kita tuh harus melihat dulu siapa sih yang kita kagumi ini, kita baru bisa ngambil style dia. Betul. Selain taekwondo ada olahraga lain enggak yang disenangi untuk hobi-hobinya, Bay? Nggak ngerti sih. Oh, Palingan Setio bola dia kaki. nih. Tipenya Setio. Tipenya Setio, Iya. tidak berpaling ke lain Tidak hati. berlain ke lain Dan hati. ke lain Ya. cabang. Ida nak buka cabang. Kalau kegagalan yang paling berkesan ya, paling teringat lah dari awal sampai sekarang ini apa sih, Rizky? Yang buat Rizky itu kesel ya, pengen rasanya nak diulang lagi tapi tidak bisa kayak itu. Di Kejurnas 2022, Rizky itu mungkin beban juga karena Rizky Kejurnas itu bayar sendiri, Oke. dibayarin dari klub. Seharusnya Rizky bisa dibayar dari Sumatera Selatan, Rizky bawa nama Sumatera Selatan, tapi ya dari pengurus tadi mungkin nggak apalah pokoknya gitu. Jadi Rizky bawa nama Sumatera Selatan dengan bawa bayar sebesar 4 juta, lumayan besar. Oke. Pendaftarannya, Pak Juta. 4 juta itu seluruh Sama iya, akomodasi. Biaya hidup lah di sana. biaya ya? hidup di sana. Oke. Terus, Jadi beban di sini tuh lumayan lumayan berat lah. Iya, ya, lumayan gitu berat. lah ya. Oke. Jadi buat beban juga pada saat bertanding. bertanding. Iya, Buat down lah ya. buat down. Jadi itu masuk babak apa itu? Semifinal masuk enggak? Nggak, main pertama langsung kalah lawan Jawa Tengah. Oh, lawan Jawa Tengah. Iya. Tapi kalau sekarang diadu boleh ya? Bisa. Wah. Yakin ya. Yakin ini. Iya, Kelihatan iya. kalau Rizky ini orangnya positive thinking ya, dan juga motivasinya bagus. Nah, Betul, itu yang betul, buat dia betul. jadinya lebih semangat lagi untuk lomba tanding. Nah, Betul. Rizky ini kedepannya Rizky pengen taekwondo ini seperti apa sih? Untuk diri Rizky Dewe. Untuk diri Rizky sendiri ingin banyak bibit-bibit unggul yang berkembang dan membanggakan Sumatera Selatan, karena di tahun 2004 itu nggak salah Sumatera Selatan di PON ada peraih medali emas, dan sampai sekarang belum ada Sumatera Selatan menyumbangkan dari taekwondo medali emas. Wah, mudah-mudahan Rizky ini kali. Amin. Amin. Di PON berarti PON 2024 2024 ya di bukan. Aceh Sumut. Aceh Sumut, betul. Nah, Rizky, kalau misalnya uang yang baru belajar taekwondo, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan? Apa yang mereka harus latih duluan? Iya. Basic Basicnya. tendangan ya. Tendangan. Iya, tendangan, Oke. basic tendangan. Karena kalau salah tendangan bisa mengakibat ke Bisa fatal mengakibat juga ke ya. masalah. Ya kan, Kalau- salah nendang uang. Iya, boleh gawe ya, Boleh gawe. dosa ya. Kalau di basicnya udah salah nanti takutnya kelanjur salah terus, jadi nggak susah untuk dibenerin. Oke, luar biasa. Rizky, terakhir ini himbauan maupun motivasi lah buat temen-temen yang ada pun pemirsa generasi penerusnya, kira-kira pengen jadi Cak Rizky, Cak Mano. Nah, Cak. Ini kata-kata dari Rizky, semua itu bukan tentang taekwondo, tapi karena taekwondo jadi semuanya gitu. Jadi cari hobi yang bermanfaat, berpositif dan menghasilkan. Jangan cuman bisa ngabisin atau membuang-buang waktu, karena dari waktu yang ada dibuat bermanfaat mungkin, berpositif mungkin, dan bisa menguntungkan orang banyak di sekeliling dan di Oke. sekitar. Luar biasa. teman-teman. Luar biasa. Masih Itu muda, tadi. berprestasi, positive thinking, bijak kulo, luar biasa. Rizky weh. Octavian Ramadan, atlet taekwondo peraih emas Porprov 2023 lah. Sekali lagi terima kasih Rizky Terima untuk kasih, waktunya. Rizky. Mudah-mudahan sampai ke depannya Gege bisa untuk SEA Games juga ya, Amin. mewakili Amin. Sumatera Selatan dan meraih medali yang memang diharapkan, medali emas juga. Maju terus Rizky pokoknya. Iya. Nah, pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan Rizky peraih emas Porprov 2023, perwakilan dari Kabupaten Muara Enim, dan semoga ini pastinya menginspirasi seluruh pemirsa Halo Palembang yang nonton pagi ini. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu jam 9 sampai merapat ke jam 10. Aku HGKND. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hujan gadisnya oi belaga nian, adat budayanya tetap dijaga, hasil